Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa Stikes Alwi Wijaya Husada Bogor. Di sini kami akan melakukan penyuluhan pada anak usia prasekolah dengan tema yaitu Anticipatory Guidance. Baik. Pokok pembahasan dari penyuluhan ini yaitu mengenali Anticipatory Guidance pada anak usia prasekolah, dan subpokok pembahasan dari penyuluhan ini yaitu yang pertama ada pengertian dari Anticipatory Guidance, terus rentang usia Anticipatory Guidance, ada pengertian tentang bahaya umum yang harus diperhatikan, dan pencegahan terhadap kecelakaan anak prasekolah. Baik, di sini sasarannya yaitu orang tua, dan waktunya kurang lebih 20 menit, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021 dan berlokasi di Posyandu. Untuk tujuan dari penyuluhan ini, yang pertama ada tujuan umumnya. Tujuan umumnya yaitu orang tua diharapkan mengetahui dan memahami bagaimana cara mengantisipasi anak pada usia prasekolah. Dan selanjutnya ada tujuan khususnya. Tujuan khususnya yaitu setelah selesai mengikuti penyuluhan ini, diharapkan pasien atau anak tersebut bisa menyebutkan pengertian dari Anticipatory Guidance, terus tentang usia pada Anticipatory Guidance, dan bisa mengerti tentang bahaya umum yang harus diperhatikan oleh orang tua. Selanjutnya di sini ada metode. Di sini kita pakai metode ceramah dan metode tanya jawab, dan kita medianya menggunakan leaflet. Mungkin cukup itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri. Untuk pemateri dipersilahkan. Pengertian Anticipatory Guidance merupakan petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan anaknya secara bijak, sehingga anak dapat bertumbuh kembang secara normal. Rentan anak prasekolah. Yang pertama ada anak usia 3 tahun. Yang pertama, menganjurkan orang tua untuk mendukung minat dan bakat dalam diri anak. Yang kedua, mengantisipasi perubahan perilaku agresif. Yang ketiga, menekankan pentingnya tata tertib dan peraturan. Yang keempat, perlunya perhatian ekstra tetapi tidak overprotective. Yang kelima, menganjurkan orang tua menawarkan anaknya alternatif permainan pada anak. Selanjutnya, ada anak usia 4 tahun. Yang pertama ada menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. Yang kedua, mengajarkan anak tentang disiplin. Yang ketiga, menyiapkan orang tua untuk menghadapi meningkatnya rasa ingin tahu seksual beranak. 3. Anak usia 5 tahun. A. Memberikan pengertian bahwa usia 5 tahun merupakan periode yang relatif lebih tenang dibandingkan masa sebelumnya. B. Menyiapkan dan membantu anak memasuki lingkungan sekolah. C. Mengingatkan imunisasi yang lengkap sebelum masuk sekolah. Lalu, bahaya umum yang harus diperhatikan orang tua. Yang pertama, lantai rumah yang basah atau licin. Yang kedua, rumah dengan tangga yang curam yang tidak ada pegangan. 3. Alat makan dari bahan pecah belah. 4. Rumah yang letaknya di pinggir jalan raya. 5. Kompor atau alat memasak yang dijangkau anak. 6. Kabel listrik yang berantakan dan stop kontak yang tidak tertutup. Kemudian pencegahan terhadap kecelakaan prasekolah. Yang pertama, mengontrol lingkungan yang aman untuk anak. 2. Mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. 3. Mendidik dan mengajarkan anak cara menyeberang jalan, mengajarkan rambu lalu lintas, dan mengajarkan bersepeda. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, silahkan. Langsung ajukan saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Resti. Saya izin bertanya. Pertanyaannya, apa aja peran keluarga dalam menerapkan disiplin pada anak? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurlela yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Resti. Jadi, peran dan tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam memberikan pendidikan disiplin dalam keluarga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para orang tua dalam menanamkan kedisiplinan anak yaitu memberikan keteladanan diri, memberikan pendidikan agama, mengajarkan nilai moral, dan melatih tanggung jawab.
Bagaimana Ibu Resti? Apakah sudah paham? Baik, di sini saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan pengertian anticipatory guidance. Yang kedua, sebutkan apa saja bahaya umum yang harus diperlihatkan. Yang ketiga, bagaimana cara pencegahan terhadap kecelakaan prasekolah. Saya Nurlela yang akan menjawab pertanyaan pertama. Jawabannya, anticipatory guidance merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan anaknya secara bijaksana, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Jawaban dari pertanyaan yang kedua, bahaya umum yang harus diperhatikan orang tua yaitu yang pertama, lantai rumah yang basah atau licin. 2. Rumah dengan tangga yang curam yang tidak ada pegangan. 3. Alat makan dari bahan pecah belah. 4. Rumah yang letaknya di pinggir jalan raya. 5. Kompor atau alat memasak yang dijangkau anak. Dan 6. Kabel listrik yang berantakan dan stop kontak yang tidak tertutup. Dan saya juga yang akan menjawab pertanyaan ketiga. Jawabannya, pencegahan terhadap kecelakaan prasekolah yaitu yang pertama, mengontrol lingkungan yang aman untuk anak. 2. Mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. 3. Mendidik dan mengajarkan anak cara menyeberang jalan, mengajarkan rambu lalu lintas, dan mengajarkan bersepeda.